Mas Satriwan, Ya. ketika awal mendengar pidato Presiden disampaikan berapa sebenarnya besaran anggaran pendidikan, ternyata pas ketika di breakdown lagi setengahnya adalah MBG, Anda melihat sebagai wakil dari P2G, kesejahteraan guru dilihat di sana, kondisi infrastruktur sekolah dilihat di sana. Yang terbersit pertama kali ketika mendengar dan melihat itu seperti apa? Ya awalnya tentu stakeholder pendidikan ya, termasuk guru gitu, dosen, ya terharu ya mendengar ada kenaikan, bahkan diklaim sebagai terbesar ya anggaran pendidikan dalam sejarah gitu. Tapi rasa haru itu tidak berlangsung lama ya, hanya beberapa hari ketika kita mendalami lagi, lebih rinci, lebih detail gitu. Ternyata klaim untuk dikatakan bahwa ini terbesar sepanjang sejarah, sebenarnya hampir setiap tahun tren dari yang namanya anggaran pendidikan 20% sebagai mandatory spending sesuai dengan perintah pasal 31 UUD 45 itu memang naik setiap tahun. Sekarang saya bacakan ya, biar tahun ini data ya, 10 tahun terakhir. Tahun 2014 353,4 triliun. Naik tahun 2015 jadi 390,3 triliun. 2016 kurang sedikit 37,8 triliun, tahun 2017 406 triliun, 2018 431,7 triliun, 2019 naik terus 460,3 triliun, 2020 naik terus 473, 2021 550, tahun 2022 kurang sedikit 542, lalu 2023 naik lagi menjadi 612 triliun dan 2024 660,8 triliun, 2025 724 triliun. Artinya apa? Selama 10 tahun kurang lebih, itu trennya memang naik. Artinya pemerintahan sebelumnya juga bisa mengklaim bahwa tertinggi sepanjang sejarah gitu ya, karena memang trennya naik. Itu satu. Dan ini bukan prestasi, karena ini perintah konstitusi. Melaksanakan perintah konstitusi tentu itu bukan prestasi ya, itu kewajiban namanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita cermati lagi lebih dalam, sebenarnya klaim anggaran pendidikan yang tertinggi 757,8 ya tadi ya, triliun tahun 2026 itu kalau kita kurangin dengan MBG 335 ya, 3 triliun gitu. Dalam hitungan kami di P2G itu ternyata sisanya berapa? 422,8 triliun saja. Ya kan? Artinya apa? Turun. Artinya bukan turun tapi bukan naik tapi turun, malah nyungsep. Malah nyungsep. Tahu nggak Gus? Kalau lu gimana? Nah, sedikit lagi. Kenapa nyungsep? Itu hitungannya ya. Kenapa nyungsep? Justru ini mundur ke tahun 2018 tadi. Tahun 2018 saya pakai data lagi ya, itu 431 triliun. Ya kan? Nah ini berarti sama dengan 7-8 tahun yang lalu justru gitu. Setelah kita kurangi dengan anggaran MBG. Nah kenapa harus kita keluarkan MBG itu dari pendidikan? Karena untuk sektor pendidikan pasal 31 menyebut secara eksplisit bahwa pendidikan dasar itu pemerintah wajib membiayainya. Dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31, pasal 28C, pasal 28E, ayat 1 gitu kan ya. Sedangkan MBG itu nggak pernah disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar 45 ya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya justru turun ya kan menjadi berapa tadi? Ke 2018. Ke 2018 gitu.